Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Ismawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 tahap 2 Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2398013517. Hari ini kami tanggal 2 Desember 2023 dengan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10-7 dengan materi pengenalan bahan karya dan teknik dalam karya seni rupa. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan pelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Semoga dengan video pembelajaran yang saya tampilkan akan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hadir. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu supaya yang kita dapat pada tahun hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allahumma amin. Tetap kelas mohon dibantu untuk membacakan doanya. Semua bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak? Ya, Bu. Siap dengarkan Bu Isma? Siap. Oke, soal di depan ini tolong diperhatikan ya. Kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa sudah. Cek kehadiran sudah. Masuk semua ya anak-anak ya? Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini biar lebih semangat lagi, biar fresh lagi, yuk kita SBQ dulu, mau? Tapok 1, tapok 2, kanan kiri, tapok 2, tapok 3, tapok 4, tapok 5. Tepuk tangannya mana? Sebelum kita memulai kegiatan berian materi siswa, ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan dan kalian harus ikuti. Yang pertama itu adalah peserta didik harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Yang kedua, peserta didik dilarang mengaktifkan telepon genggam, laptop, dan alat elektronikanya selama pelajaran berlangsung, kecuali diminta oleh pimpinan ya. Yang ketiga, peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan sitak pembelajaran dan tepat waktu. Yang keempat, peserta didik dilarang mengobrol, bercanda, dan membuat kericuhan saat guru sedang memberikan materi pelajaran. Dari 4 kontrak pembelajaran ini, siapkah kalian untuk mengikuti aturan yang Bu Isma bacakan barusan? Ya. Siap? Siap. Oke. Apresiasi. Di sini Bisma akan memberikan materi tentang mengenal bahan, alat, jenis, dan ragam berkarya seni rupa 2 dimensi. Bagaimana? Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa model pembelajaran di dalam PJPL atau kita menggunakan
PBL anak-anak ya di sini. Dari materi yang Bu Risma sampaikan tadi, ada tujuannya di sini adalah mendefinisikan fungsi, unsur, dan ragam karya dua dimensi. Yang kedua, mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya dua dimensi. Menganalisis potensi bahan dari sekitar yang bisa digunakan untuk membuat karya dua dimensi. Jadi tujuannya ada tiga. Yang pertama itu mendefinisikan, yang kedua itu mengenal bahan dan tekniknya, dan bagaimana cara pembuatannya. Yang ketiga itu adalah menganalisis apa yang akan dianalisis terkait dengan karya segi rupa dua dimensi. Kita bentuk kelompok menjadi 5, 6, 7 pun boleh, tidak apa-apa ya. Yang terpenting kerjasamanya di sini. Jadi kalau kita dibentuk kelompok supaya kita bekerja sama ya di dalam diskusi materi yang Wisma berikan. Ya. Yuk, bagaimana? Bentuk kelompok dulu. Oke. Dari materi ini, capaian apa yang harus dicapai di dalam penyampaian materi pada pagi hari ini, yaitu tentang tadi yang disampaikan Bu Isma adalah bahan, fungsi, unsur, dan ragam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, apa yang dicapai? Apa capaian pembelajaran di fase B ini? Yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan perasaan atau empatinya secara visual dengan menggunakan proporsi, gestur, dan ruang. Peserta didik terbiasa menggunakan alat bahan dan prosedur dari dasar yang tepat dalam menggambar muatan bentuk. Bisa kasih pertanyaan ya untuk kalian. Yang pertama, adakah karya dua dimensi di tempat tinggalmu? Ada. Ada ya? Ada. Yang kedua, teknik apa yang digunakan? Teknik apa yang kelompok 1? Teknik apa? Teknik kusir. Teknik nomor 2. Teknik pahat. Nomor 3. Teknik arsir. Yang keempat, teknik mosaik. Banyak lagi teknik yang bisa digunakan berkarya seni rupa dua dimensi. Bagaimana prosesnya? Karena yang ketiga pertanyaannya bagaimana prosesnya? Yuk, yang tadi kelompok 1 adalah teknik kusir. Prosesnya bagaimana? Teknik membuat patung dengan membentuk bahan baku patung yang bersifat lembek seperti kertas, film malam, plastik, dan Plastisin ya? plastisin. Oke. Teknik apa? Teknik apa tadi? Arsir. Prosesnya bagaimana kalau teknik arsir? Oh, pahat. Arsir ya? Pahat. Bagaimana prosesnya, pembuatannya, langkah-langkahnya, dibaca. Bagaimana prosesnya? Yuk. Teknik memahat patung dilakukan dengan memperkecil bahan-bahan baku membuat patung. Memperkecil Bahan-bahan bahan-bahan patung. Oke, sebentar. Yang kelompok 3, bagaimana? Biasanya untuk proses pertamanya itu kita membuat sketsa terlebih dahulu, sketsa tipis. Dan untuk yang kedua kita pertebal sketsanya. Terus yang ketiga kita arsir. Kita arsir. Iya. Ya, tepuk tangan untuk jawabannya Mas. Yuk, prosesnya. Teknik apa tadi? Mosaik. Yuk, bagaimana teknik mosaik? Proses pembuatannya gimana? Yang pertama itu membuat pola atau sebuah gambar pada bidang yang akan dibuat sebagai mozaik.
Potonglah bahan-bahan yang telah disiapkan menjadi potongan kecil. Rekatkan potongan-potongan kecil yang ada pada bidang yang telah disiapkan menggunakan lem, mengikuti pola atau gambar yang ada pada bidang tersebut. Bagus, tepuk tangan dong. Apa tadi dari proses pembuatan masing-masing tekniknya. Nah, bahannya, terus jenisnya apa, gitu ya. Kira Isma akan memberikan tayangan video yang mana terkait dengan materi yang Isma sampaikan. Jadi kalian harus menyimak ya tayangan video yang ada di depan ini. Siap anak-anak? Yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari adalah karya seni rupa. Karya seni rupa ini ada yang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Tahukah kamu apa artinya dimensi dalam karya seni rupa? Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dibedakan dari bagian karya yang dicerak oleh mata. Apa yang sudah dijelaskan dari video pembelajaran sangatkah jelas? Jelas. Belum jelas? Kalau belum jelas boleh kalian bertanya terkait dengan materi yang Isma. Adakah yang mau bertanya? Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ragam karya seni 2 dimensi? Izin menjawab pertanyaan dari Laksabu. Oke, boleh. Karya seni 2 dimensi atau disebut juga karya dwi mata adalah karya yang hanya dapat dinikmati dari satu arah, yakni arah depan. Pasalnya, jenis karya ini hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Adapun contoh karya 2 dimensi adalah lukisan, gambar, foto, tenunan, dan batik. Jawabannya jelas ya Mas Laksa dengan jawaban Bakinan. Oke. Dan pertanyaannya yang kedua dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 mau bertanya apa terkait materi yang Miss Patrick tadi? Jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kelompok 4. Oke. Jenis-jenis karya yang berdimensi antara lain adalah gambar, lukisan, lukisan, kartun, karikatur, vignette, siluet, poster, fotografi, kaligrafi, dan desain komunikasi visual. Ada 10 jenis teknik dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Di sini Bu Isma bawakan ya contoh gambar seni lukis ya dengan media dasarnya apa ini? Kain ya. Terus apa lagi? Kain ya kan? Kaca ya kan? Tapi bahan dasarnya itu adalah kain. Ya. Bagaimana dengan teknik yang dibuat dalam yang diaplikasikan kepada kain ini? Apa ya? Teknik lukis dengan menggunakan canting, yaitu teknik batik, yaitu menggunakan alat apa? Canting. Jadi kalian harus tahu apa yang jadi mengidentifikasi salah satu karya yang dibuat oleh temanmu, termasuk karyanya Bu Isma sendiri. Ya. Jadi bahan dasarnya apa? Kain. Jenisnya di sini kalau menurut jenis fungsinya itu ada 2, yaitu fungsi terapan dan fungsi murni. Kalau terapan itu bisa digunakan keseharian anak-anak ya. Kalau hanya murni itu kita gunakan sebagai hiasan saja. Contohnya yang dipegang Bu Isma ini. Ini adalah termasuk jenis fungsi murni. Kita akan membahas karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik batik. Alatnya sudah ada. Oke. Siapa yang mampu terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami mengambil kelihatan? Oke, jadi di sini kami mengambil teknik arsiran. Yang pertama jenisnya, jika menurut fungsi teknik arsiran itu adalah murni, fungsi yang murni. Terus jika menurut dimensi, teknik arsiran itu 2 dimensi. Terus untuk bahan atau alat yang digunakan dalam membuat teknik arsiran, yang pertama itu ada pensil. Terus yang kedua ada penghapus, dan yang ketiga ada penggaris. Terus untuk tekniknya, teknik arsiran adalah sebuah teknik yang dikhususkan untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek. Terus media yang digunakan itu adalah kertas. Oke, teknik arsiran itu seperti ini. Untuk tadi kan dikhususkan untuk menunjukkan suatu gelap dan terang pada suatu objek. Itu seperti ini. Misalkan ada sebuah objek lingkaran. Dan di sini ada pencahayaan. Ada pencahayaan di bagian sini. Di bagian sini ada pencahayaan ke si lingkaran. Jadi ya di sini kita jangan dikasih arsiran. Yang dikasih arsiran itu di bagian bawahnya. Yang tidak terkena cahaya. Seperti itu. Yang tidak terkena cahaya kita kasih arsiran gelap seperti ini. Cuman itu butuh waktu lama. Dan karena mendekati jam pulang mungkin sekian yang bisa saya presentasikan atau bisa saya contohkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 teknik mesir. Jadi jenisnya itu seni rupa murni. Bahan dasarnya itu peniti, pisau kutip, dan pensil. Tekniknya yaitu membuat karya seni 3 dimensi dengan cara menambah dan mengurangi bahan pada objek. Medianya yaitu tanah liat. Contoh gambarnya mana? Coba dilihatkan. Kelihatan? Kelihatan. Oke, sekian itu dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Kalau tidak ada, silakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak. Ya, Bu. Oke. Dari mengevaluasi, kalian sudah presentasi dengan hasil diskusi per kelompok sudah bagus. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Tepuk tangan. Kita sudah menyebutkan mengidentifikasi ya, menganalisis dari bahan yang kamu temukan di HP Androidmu dengan gambar, mengambil contoh gambar di HP. Nah, di situ masing-masing kelompok berbeda. Ada yang teknik arsir, ada yang teknik pahat, ada yang teknik busir, ada yang teknik mozaik. Dari 4 kelompok ini sudah bagus semua dalam presentasi. Penilaian Prisma lulus ya. Dari apa yang Prisma berikan materi pada hari ini tentang mengenal bahan, teknik, jenis, ragam, berkarya seni rupa 2 dimensi, dapat disimpulkan ya, dapat disimpulkan dengan adanya materi yang disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, baik. Materi yang bisa saya simpulkan pada hari itu adalah kalau untuk menggambar atau membuat teknik seni dimensi 2 dimensi. Iya, 2 dimensi itu bukan hanya asal gambar, tapi ada teknik tertentu seperti arsir, mozaik, dan lain-lain. Ya, untuk unsur-unsurnya juga seperti yang pertama ada garis, titik, dan juga ada warna, tekstur, dan lain-lain. Itu sangat penting di seni rupa 2 dimensi. Dan untuk orang awam seperti kita, mungkin kita hanya tahunya untuk menggambar dan mewarnai kayak itu. Dan kita masih belum tahu dengan sebelum materi ini, mungkin kita masih belum tahu dengan teknik-teknik yang perlu kita lakukan untuk gambar.
seperti tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pada hari ini. Anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, oke? Dari bahwasannya materi pada hari ini yaitu tentang mengenal bahan, alat, teknik, dan ragam karya seni dua dimensi. Kita harus melestarikan. Kita harus mempelajari karya-karya yang sudah ada. Artinya dengan beberapa contoh, dengan beberapa teknik yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok, bisa dipraktikkan kita membuat karya dua dimensi. Untuk minggu kedua, pertemuan kedua, kita akan membuat karya seni rupa dua dimensi dengan bahan teknik yang berbeda ya. Jadi masing-masing kelompok kalian sudah harus mempersiapkan bahannya, teknik apa yang mau digunakan. Siap? Siap. Terima kasih. Mungkin hari ini cukupkan sekian materi yang Bisma berikan untuk referensi hari ini. Saya mohon apa yang disampaikan oleh Bisma materi pada siang hari ini, perasaan kalian bagaimana? Kalau senang bagaimana dong? Senyum kasih senang. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Bisma berikan. Bisma tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga kalian sehat selalu anak-anak ya. Oke, berakhirnya kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas dipimpin pada bacaan hari ini. Kita bacaan hamdalah. Siapa? Semua bersiap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum.